Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh merupakan karunia yang tak ternilai harganya ketika kita masih diberikan oleh Allah waktu dan kesempatan untuk mendapatkan bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan yang pernah dicemburui oleh nabi-nabi sebelumnya, bulan yang pernah diiri hati oleh umat-umat sebelumnya, sehingga bulan Ramadan hadiah terindah yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk umatnya, termasuk kita semua ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi alangkah ruginya kalau kita sudah ada di bulan Ramadan kemudian kita tidak memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, karena ini merupakan kesempatan besar yang Allah berikan untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya diberi judul oleh Kementerian Agama tentang Toharoh dan hikmah-hikmahnya. Di setiap kitab-kitab hadis, apalagi kitab tentang ilmu fikih, itu pasti di awal bab tentang pembahasan dari setiap bab itu yang pertama pasti tohar, yaitu kesucian. Yang kata kata api pacim, pembersihan. Kenapa di setiap kitab, baik itu hadis-hadis yang membahas tentang hukum ataupun memang tentang ilmu fikih, karena ini yang menentukan diterima atau tidaknya ibadah yang kita lakukan. Yang memakai simoi api pacingan, bagus kita punya taharah, maka bagus kita punya wudu. Diterima genetan. Kalau diterima wudu, maka diterima salat. Begitu. Sebaliknya, Bapak sekalian, nakodina makanya api pacingan, maka tertolak wudu. Nah, ditolak jeneta wudu, otomatis ditolak salat. Nah, ada kira-kira pun aku sempatnya ditolak. Karena salat ini adalah kunci dari seluruh kebaikan. Betul yang makasih itarima sampajata, itarima mana sih nama lain. Nah, kulitolnya sampajata, ditolak mana sih nama lain. Kan begitu logikanya, sekalian. Nah, jadi taharah ini mesti hati-hati, mesti pakai hati, karena Islam sangat menganjurkan kebersihan. Itu maka lelaki tanah bung kesel nama rantas apa maksudnya di orang tas? Ya, macam kita marota. Nak irita tanpa itu di sisa-sisa kagak sedihnya. Beda pak orang kalau baru kita pandang itu sudah perasaan nyaman. Karena memang Islam seperti itu. Bersih itu tidak pasti putih. Engkau tuh mau bolong tapi mapaci. Engkau tuh mau putih tapi mau rota. Rantas ya, pokoknya telus ngesu di dena dia warna kebun dia masih sempat ada mampus mana pun sudah pena peku jangan apa telus ngesu di dena dia telus ngesu di dena masih ke ini mampus atau di dana boleh dobol karena masih sesak di sudah kenapa Allah
Jadi ini juga penting. Islam mengajarkan seperti itu, Pak. Tidak boleh kita marota aja tidak rapi, tidak bersih. Nah, itu sebabnya kenapa Nabi mengatakan at-tahur syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Dicoba. Jadi kau nggak tahu dia nak panggil apa cingenna, dia dapat jadi rapinna, kesinna, pacinna, sucinna, pakaian alena. Berarti termasuk golongan bukan orang beriman. Lebih ketat lagi ketika Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah sangat cinta menyukai orang yang banyak bertobat, minta ampun kepada Allah. Dan yang kedua apa? Orang yang membersihkan diri. Makanya ulama membagi dua. Kebersihan itu terbagi, pertama bersih jasad. Jasad ada dua, yaitu hadas dan najis. Mesti pancinya hadas serta si bawah dan disita. Yang kedua toharah atau kebersihan nafs, yaitu jiwa, hati, batin. Di makalele itu tuh nako biasa kan tahu sih ini bawa pacini tampanan, ya apalagi gas pun aku waktu berikut si dapur sih, udah si berdaki sih luar biasa wangi. Tapi hatinya busuk, kotor, iri hati, dengki, fitnah, suka cerita kejelekan orang aja kan, bukan juga menjaga tahanannya. Padahal tohar itu mesti jaga dua-dua. Kita bahas dulu yang pertama, bete itu di pertama ini. Ngapain pamula? Pertama membersihkan hadas. Biasa yang ini dikenal dengan as-satinja. Istinja mesti pacini, baik hadas besar maupun hadas kecil. Mesti pakai jati senjata, misalnya pada saat kita buang air kecil. Makanya Islam mengajarkan Bapak Ibu pakai sini tetik temeta, nampaki tetong untuk menyelesaikan pembersihan hadas. Yang pun kamu pakai sakit, nelo masuk ya tetik temeta aja. Lisuk memang patetik, karena banyak biasa orang di mana makannya sing tetik temena teton nih. Pada saat kurang makin nih masuk aja ada terasa keluar walaupun sedikit, itu rasa, baru itu bahaya. Jadi makanya pakai sini. Makanya Islam mengajarkan ya kok temi Bapak Ibu itu dan lalu. Terutama ini bapak-bapak biasa itu bapak-bapak ini jam panggil teme yang penting teme tertongi teme lagi dia kan biasa ukuran teme dia nak disai nak geleti bawa pura sih la ilaha illallah mana sekali lama itu aja aku geleti itu kan ya orang kafir itu yang punya kebiasaan begitu Pak. Makanya biasa saya pernah protes, saya undang ceramah di Papua. Tempat kencingnya laki-laki Pak berdiri. Itu protes mengurusnya. Makanya Anda ini tahu adab, tahu Islam, tahu tentang bagaimana kebersihan. Bagaimana Ustaz? Kenapa tempat kencing itu ada berdiri? Usahakan yang dulu. Tapi yang harus biasa orang darurat. Ya kecuali ada memang pengecualian kalau memang orang punya penyakit. Tapi kalau itu temalasa sehat punya hanya karena kebiasaan aja nih Pak. Ini kan mudarat ya. Nakut temeta toki itu biasa terpercik ke celana ataupun pakaian yang kita pakai. Dia tak sadar. Tak pakai sih mas sempanya. Enggak. Pakai mereka enggak susah banyak otak. Aja pakai sini Pak. Ya. Makanya harus dijaga itu kita punya kebersihan. Nah, kemudian makanya Nabi katakan berapa banyak orang disiksa di dalam kubur hanya karena gara-gara kencing. Coba. Banyak orang diazab dan disiksa dalam kuburnya kata Rasulullah hanya gara-gara kencing saja. Dan yang lain-lain. Belum lagi masalah riba, masalah makanan haram, masalah yang lain. Tapi baru masalah kencing itu sisa dalam kubur dan sana kita. Termasuk ini Pak. Jadi pakai jati. Pak biasa ini dapat temet itu dan itu. Jadi sekitar ringkas. Yang kedua tentang najis.
najis itu biasa terkena kotoran, misalnya kotoran hewan akan etapa kurang di majene, tapaleknya kita coki. Apakah batal wudhu? Tidak batal. Cukup dicuci, dibersihkan, lenyen di baunya, lenyen di warna makarnya, selesai. Tidak ada orang biasa, kurang tak coki. Isu memang majene, namun dia nak majene itu tetap sah, cuma dibersihkan saja. Nah itu orang tidak paham. Makanya najis, dengan kan ada najis yang berbagai macam, tapi tentu kita tidak akan bahas di sini. Secara umum saja. Nah, termasuk kalau teh cicak, ya, cukup dibersihkan saja. Kalau teh tahu, namun teh tahu, tetap ini sama. Ya, tetap dibersihkan saja. Kemudian tidak usah lagi kita berwudu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu dalam hal jasad, termasuk pakaian bersih itu tidak mesti suci. Tapi kalau suci sudah pasti bersih. Nah, ada orang pancing rita pakaiannya, tapi tidak suci. Nah, mungkin dari makanan haram atau dari uang haram dia belikan pakaian, itu juga termasuk tidak bersih, tidak suci. Nah, ini penting sekali dalam hal ini. Makanya banyak orang tidak bisa khusyuk dalam sholatnya karena dalam persoalan itu banyak hal-hal yang menghalanginya. Yang kedua yaitu taharah tentang nafs jiwa, ya, batin. Wah ini yang paling penting Bapak sekalian. Jangan ada rasa kesombongan dalam hati. Itu semua kebusukan. Itu najis. Asli makanya najis Pak. Merasa saya kaya, saya lebih baik, saya lebih pintar, saya lebih mulia, saya lebih baik, saya lebih soleh. Itu najis Pak. Najis yang tidak nampak, tapi itu luar biasa membusuk di dalam hati kita. Merasa lebih baik, jangan. Ini pada rasa nih. Maka terakhir dari ceramah saya, untuk membersihkan hati kita ini, maka kita perlu selalu introspeksi diri. Abu Yazid Al-Bustami seorang sufi, ahli tasawuf, dan beliau adalah waliullah. Ketika dia kembali dari majelis ilmunya, di tengah perjalanan, karena dia jalan kaki, bertemu dengan seekor anjing, Sidupai Aswe. Tiba-tiba Abu Yazid ini langsung mengangkat jubahnya, karena dia pakai jubah seperti saya. Dia angkat jubahnya karena khawatir kalau dia kena najisnya anjing. Maka atas izin dan kehendak Allah bicara anjing. Cerita maka dia wahai Abu Yazid, aku paham bahwa sesungguhnya engkau mengangkat jubahmu karena engkau khawatir terkena najisku, kata anjing. Tapi kata anjing mengatakan, jangan khawatir Abu Yazid, engkau tidak akan terkena najisku karena aku dalam keadaan kering. Dan kalaupun kau terkena najisku, kata anjing itu, cukup kau basuh 7 kali dan 1 kalinya dengan tanah. Itu kata anjing. Dia masih lanjut, tapi wahai Abu Yazid, sekiranya tadi engkau mengangkat jubahmu, kemudian di dalam hatimu mengatakan, aku lebih terhormat dari anjing, aku lebih mulia dari anjing ini, maka apa kata anjing? Sungguh di dalam hatimu wahai Abu Yazid ada najis yang lebih besar. Walaupun engkau cuci dengan 7 samudra, 7 lautan, 7 daratan, tidak akan pernah bersih karena sifatmu yang merasa lebih baik daripada orang lain. Mudah-mudahan Bapak sekalian kita tidak memiliki sifat ini, sehingga kita betul-betul selalu membersihkan diri dari hadas, najis, dan sifat-sifat buruk. Sekira demikian, terima kasih. Tanpa jangan menampakkan kita salah, semuanya masih banyak, namun waktu juga membatasi kita. Insya Allah kalau tidak ada halangan, saya tadi beritahu Pak Imam, saya tidak janji kalau suhu kadang lambat, kita tidak bisa pastikan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.